Saya Marcel Putra Tering Palili dari Fakultas Hukum, Jurusan Hukum dengan NIM 010512300087. Saya Fizalda Pong Sirinding dari Fakultas Hukum dengan NIM 010512300085. Perkenalkan, nama saya Nimrod Willy Belo dari Fakultas Hukum dengan NIM 010512300090. Halo, perkenalkan nama saya Triswer, saya dari jurusan Hukum dengan NIM 0105300072. Saya Nadia Herdiana Putri dari Fakultas Hukum dengan NIM 010512300187. Saya Sandriani Garanta dari Fakultas Hukum dengan NIM 010512300089. Perkenalkan, nama saya Serlita Ruben Pendang dari Fakultas Hukum dengan NIM 010512300082. Sebelum jauh mengetahui apa itu soft skill, di sini saya akan memaparkan pentingnya kemampuan soft skill. Kemampuan soft skill merupakan kunci utama dari kesuksesan. Nah, dengan mengembangkan soft skill, Anda dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, kepercayaan diri, dan komunikasi Anda. Nah, dengan soft skill ini, Anda juga dapat meningkatkan adaptasi diri Anda. Sehingga bisa dikatakan bahwa soft skill ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Menurut FTNG, data dari tahun 2011, soft skill adalah kecakapan hidup atau keterampilan. Keterampilan yang maksud dalam berkomunikasi, berbahasa, emosional, dan spiritual, dan tentunya memiliki etika dan juga moral. Ada pun beberapa contoh dari soft skill. Yang pertama, kemampuan dalam berkomunikasi, bekerja tim, adaptasi, dan tentunya dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, saya akan memaparkan peran soft skills untuk masa depan. Soft skills memiliki peran yang sangat penting dalam diri seseorang, karena soft skills akan meningkatkan peluang kerja. Menjadi modal yang sukses bagi karir di masa depan, mengembangkan kepercayaan diri dalam seseorang, serta dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, salah satu bagian soft skill yang kita akan bahas lebih lanjut yaitu mengenai emotional intelligence atau kecerdasan emosi, di mana bagian dari soft skill ini merupakan salah satu hal yang terpenting. Menurut para ahli, emotional intelligence atau kecerdasan emosi di mana setiap individu dapat mengontrol tindakan yang ingin keluar dari dirinya, mengontrol sikap dan perilaku. Menurut Daniel Goleman, setidaknya ada lima komponen utama, yaitu yang pertama kesadaran diri, yaitu bagaimana kita bisa memahami dan mengenal emosi diri sendiri. Dan yang kedua ada pengaturan diri, yaitu bagaimana cara kita mengatur ekspresi saat kita emosi dengan tepat. Yang ketiga ada motivasi, yaitu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Yang keempat itu ada empati, yaitu memahami perasaan dan juga emosi orang lain. Dan yang terakhir itu keterampilan sosial. Yang kelima itu ada keterampilan sosial, yaitu bagaimana cara kita mengontrol emosi dengan orang lain. Lima aja ya. Dan yang terakhir ada keterampilan sosial, yaitu bagaimana kemampuan kita untuk mengontrol emosi dengan orang lain, dan juga bisa mencermati suasana. Namun dalam role dari singkat kami memilih topik empati, khususnya politik awareness. Mengapa kami memilih politik awareness? Karena di zaman sekarang ini, sebagian besar pemilih dari calon presiden dan calon legislatif lainnya adalah masyarakat yang lahir di generasi Z atau anak muda. Namun anak muda tersebut, mereka seakan-akan tidak peduli dengan politik. Mereka memilih calon presiden atau calon legislatif yang lainnya itu berdasarkan dengan hal yang sedang tren atau orang disebut dengan FOMO. Namun mereka tidak tahu bahwa ketergantungan hidup mereka terhadap politik sangat mempengaruhi kehidupan mereka ke depan. Contohnya, ekonomi sangat tergantung pada politik, kehidupan sosial sangat tergantung pada politik, tapi mereka belum sadar akan hal tersebut. Sehingga
banyak dari mereka yang bisa dikatakan sebagai buta politik. Menurut salah satu tokoh, buta politik adalah buta yang paling krusial karena mereka tidak tahu bahwa kehidupan mereka tuh tergantung pada politik. Pagi semuanya. Jangan duduk. Jadi, selama 30 tahun ini, kita telah melewati banyak pengalaman bersama. Kita telah menyelesaikan tugas-tugas bersama. Tapi, sesuai dengan peraturan perusahaan, saya mau tidak mau harus pensiun dari jabatan saya. Maka dari itu, saya ingin meminta kepada kalian untuk memilih calon pemimpin perusahaan yang baru. Sekiranya kalian bisa memilihnya dengan bijaksana, melihat dengan visi misi yang dipaparkan, besok kita akan melihat visi misi mereka. Terus, yang penting jangan pilih berdasarkan subjektif, tapi lihatlah berdasarkan objektivitasnya. Baik Pak. Baik Pak. Sekiranya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Menurut kalian siapa yang bakal jadi CEO yang baru di sini? Kalau menurut aku sih kayaknya Pak Nimrod ya, soalnya kalau Pak Triswar kinerjanya kurang ada itu. Soalnya tahu nggak sih kayak selama ini pengalaman kerjanya Pak Nimrod tuh oke banget, apalagi program kerjanya itu selama dia jadi manajer, wah banyak banget yang jadi tuh ke sana. Tapi menurut aku nih ya, bisa jadi Pak Triswar jadi CEO baru kita. Soalnya kan dia orangnya baik banget, terus humble juga kepada karyawan-bawahannya gitu. Ya benar banget tuh, aku juga dengar dari departemen Pak Triswar ya kan. Pak Triswar tuh baik banget, mana gemoy lagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Jadi, berhubung hari ini kita akan mendengarkan visi dan misi dari calon pemimpin perusahaan baru, saya ingin mengucapkan pesan dan kesan saya selama di sini. Selama di sini, saya merasa sangat terberkati karena kalian sudah membantu kita untuk mengembangkan, memajukan perusahaan ini. Ada banyak hal yang telah kita lakukan. Mungkin terdapat salah kata dan salah tingkah laku. Saya minta maaf untuk hal tersebut. Maka dari itu, saya Marcelo, saya mengundurkan diri dari jabatan saya selaku pemimpin perusahaan di sini. Dan mari kita sambut calon pemimpin perusahaan baru kita dan mendengarkan visi dan misi dari mereka. Saya sambut Bapak Triswar dan Bapak Nimrod untuk maju depan. Inilah dia calon pemimpin perusahaan kita. Ini saya perkenalkan secara singkat dulu, ini Bapak Triswar, sarjana hukum, magister bisnis administrasi. Dan ini Bapak Dr. Nimrod Belibelo, sarjana hukum, magister manajemen. Silakan perkenalkan diri kalian dan bisnis kalian. Baik, apa yang dimulai dulu? Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi, perkenalkan nama saya Nimrod Belibelo. Di sini saya sudah doktor hukum dan magister manajemen. Sekarang saya akan memaparkan visi misi saya, yaitu bagaimana arah dan tujuan perusahaan ini selanjutnya yang sudah dipindahkan oleh CEO sebelumnya. Bagaimana juga saya membutuhkan setiap pribadi karyawan yang memiliki integritas tanggung jawab yang baik. Oke, sekian dari visi saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triswar dan di sini saya mungkin akan memperjelas studi saya. Yang pertama itu saya mengambil sarjana hukum dan administrasi bisnis. Dan setelah itu saya akan menjelaskan visi misi saya ke depannya.
Nah, visi misi saya ke depan ini pasti saya akan menjalankan program dari sebelumnya dong, Pak Selo. Nah, yang kedua ini saya akan memberikan rumah gratis kepada karyawan staf saya bagi yang belum punya rumah. Nah, terus mungkin saya akan memberikan kendaraan juga untuk karyawan-karyawan saya. Dan yang ketiga, saya pasti akan memberikan voucher makan gratis untuk karyawan. Kalau voucher itu untuk semua karyawan. Kalau kendaraan itu hanya untuk yang belum punya dan yang rumahnya jauh. Itu saya akan memberikan kendaraan dan rumah. Kalau rumah saya pasti kasih kepada yang belum punya. Saya akan memberikan semuanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi kalian sudah mendengar visi dan misi dari calon pemimpin perusahaan kita. Dan saatnya kita voting. Yang memiliki suara terbanyak akan menjadi pemimpin perusahaan kita. Jadi saya harap kalian bisa menentukan pilihan kalian sesuai dengan isi hati kalian, sesuai dengan visi misi yang mereka paparkan, yang paling terbaik untuk perusahaan kita, untuk kemajuan perusahaan kita. Mari kita voting. Yang memilih untuk Bapak Nimrod sebagai kepala perusahaan kita, angkat tangan. Oke, terima kasih, silakan tepuk tangan. Yang memilih Bapak Triswar sebagai pemimpin perusahaan kita, silakan angkat tangan. Silakan turun tangan. Jadi kita sudah lihat hasil voting kita, dan voting kita dimenangkan oleh Bapak Triswar. Ya, selamat untuk Bapak Triswar ya. Good luck. Dan mungkin silakan salaman berdua. Dan mungkin Bapak Triswar silakan menyampaikan pesan dan kesannya dan mungkin ucapan terima kasih. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada kalian semua yang telah memilih saya atau juga yang nggak memilih saya, nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Dan saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam proses visi dan misi atau apa terdapat salah-salah kata saya atau apa kepada kalian. Dan saya ingin mengatakan bahwa mungkin kita akan secepatnya untuk menjalankan program yang tadi setelah saya buat, ya kan? Mungkin saya akan secepatnya untuk menjalankan program tersebut. Dan itu saja mungkin yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung saya. Sebenarnya saya kumpulkan kalian semua di sini, para karyawan saya semua, dikarenakan saya akan membicarakan sesuatu hal yang penting. Dikarenakan perusahaan ini sebelumnya akan tutup, dikarenakan saya telah gagal untuk memimpin perusahaan ini selama beberapa tahun belakangan saya pegang. Saya ingin mengucapkan mohon maaf kepada kalian semua yang telah memilih saya, dan bukan saya mohon maaf dikarenakan saya tidak dapat menjalankan program setelah saya berikan. Dikarenakan memegang suatu perusahaan itu tidak mudah rupanya, tidak segampang yang saya kira. Dikarenakan sudah gagal saya memilih perusahaan ini, saya ingin mengucapkan mohon maaf kepada semua karyawan saya. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada karyawan saya semua. Baik, saya akhiri pertemuan ini, dan kalian semua mulai tanggal 1 besok kalian semua akan diliburkan semuanya dan dikeluarkan dari kantor ini dikarenakan kantor ini akan tutup. Sekian dari saya, terima kasih. Dari roleplay yang telah kita simak bersama,
dapat kita simpulkan bahwa soft skill memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup kita, sehingga membantu kita untuk menjadi pribadi yang efektif dan produktif, dan memiliki kesadaran tinggi akan lingkungan sekitar kita. Dan kita diminta untuk bisa beradaptasi dengan baik. Soft skill adalah kunci keberhasilan kita.